Beragam tokoh agama dan budayawan hadir dalam sarasehan kebangsaan Universitas Muhammadiyah Malang dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober. Para tokoh berkesempatan untuk membagikan perspektif dan pandangannya, termasuk mengenai perdamaian dan merawat kebinekaan. Mereka adalah Sekretaris Jenderal Forum Komunikasi Antarumat Beragama Malang Raya, Pendeta David Tobing, Ketua PHDI Malang Istianah, hingga dosen UMM Pradana Boy yang juga menjadi Duta Internasional Dialog Antaragama. Dalam penjelasannya, Pendeta David Tobing menyinggung mengenai pentingnya komunikasi, diskusi, serta dialog antar umat beragama. Ia juga menyampaikan perspektif dan peran umat Kristen dalam mewujudkan perdamaian dan persatuan di Indonesia. Dalam agama Kristen, perdamaian dan persatuan adalah kedua hal yang mutlak dan harus terwujud dalam kehidupan, seperti dalam Matius 5:9 yang berbunyi, "Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Adapun sarasehan ini menjadi rangkaian kegiatan rutin dari festival kebangsaan yang dilaksanakan setiap tahun oleh UMM. Dimulai dari setiap awal Oktober bertepatan dengan Sumpah Pemuda dan akan terus melibatkan para tokoh lintas agama dari berbagai daerah. Di sisi lain, Ketua Parasida Hindu Dharma Indonesia PHDI Istianah menyoroti persepsi perdamaian dan persatuan dari sudut pandang agama Hindu. Ia menekankan kiblat 5 keyakinan agama Hindu yang disebut Panca Srada. Perempuan yang akrab disapa Ratih tersebut juga menegaskan pentingnya keharmonisan dalam mencapai kehidupan persaudaraan yang tentram dan damai. Menurutnya, keragaman suku, ras, agama, dan budaya tak menjadi penghalang dalam mewujudkan hidup rukun di Nusantara. Hal selaras juga dijelaskan Pradana Boy yang fokus membahas terkait fragmentasi fenomena yang sedang terjadi serta kondisi dunia saat ini. Beberapa faktor yang menyebabkan adalah ekonomi global, geopolitik, perang perubahan iklim, disrupsi, dan identitas. Menariknya, ia menyoroti pentingnya juga memaknai sisi sejarah Indonesia sebagai suatu bangsa atau negara dari awal masa Hinduisme, Buddhisme, masa Kesultanan Islam, masa kemerdekaan, hingga masa bangsa negara. Menurutnya, makna sebenarnya dari sintesis kebinekaan adalah ketergantungan satu sama lain antar manusia. Sementara Rektor UMM Profesor Nasaruddin mengatakan Kampus Putih merupakan perwujudan dari keberagaman, mengingat tidak semua mahasiswa di UMM beragama Islam, dan mereka berasal dari beragam latar belakang yang berbeda, baik suku, adat, dan budaya. Tahun 1928, kalau bisa itu mundur ke belakang, 20 tahun lebih sebelum kemerdekaan itu sendiri datang, kita sudah sadar bahwa ada pemisah kebudayaan, ada penyatu kebudayaan, di mana di dalam budaya itu sesungguhnya ada inklusivitas sebuah nilai keyakinan yang mungkin disebut sebagai agama. Yang pasti setiap orang ini akan menjadi cara dia berkomunikasi, bergaul dengan masyarakatnya tanpa harus terjadi sebuah situasi apa yang kita sebut sebagai social disorder. Jadi orang-orang yang tercabut dari akar sosialnya atau akar budayanya atau cultural disorder itu sendiri. Untuk itu, dalam Sumpah Pemuda ini memiliki makna agar pemuda-pemudi Indonesia senantiasa mencintai tanah air Indonesia, menjaga dan merawat persatuan sebagai sebuah bangsa, serta menjunjung penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Dari Kota Malang, Akbar Atifi melaporkan.